Salam sukses. Buntut dari majunya Romy Soekarno yang dengan mudah melenggang ke Senayan, yaitu dengan menggantikan Arteria Dahlan, ini menimbulkan adanya isu yang berkembang di internal PDIP bahwa sebenarnya apa yang telah terjadi di balik layar ini. Karena ada kesan dari mereka yang mundur seperti Sri Rahayu juga bungkam setiap ada pertanyaan terkait mundur atas dirinya itu. Begitu juga dengan Arteria Dahlan, publik juga menilai ada suatu kesan yang dipaksakan dan ditutup-tutupi. Coba kita bayangkan, dengan mundurnya seorang Arteria Dahlan yang secara baik-baik aja, Megawati sampai saat ini masih belum bisa menyempatkan waktunya untuk Arteria bisa memohon untuk menemuinya. Sehingga ini juga menimbulkan isu yang berkembang miring bahwa ini adalah merupakan bagian dari bentuk praktik dinasti politik yang dilakukan oleh Megawati untuk keluarganya. Inilah mungkin yang membuat Sri Rahayu dan Arteria juga sulit untuk bersuara sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Nah, dalam acara podcast Metro TV, Arteria mengungkapkan kekagumannya pada Prabowo Subianto, bahkan optimis melihat bentukan kabinet dari Prabowo Gibran ini yang menurutnya ini adalah sangat luar biasa. Lalu apakah ungkapan Arteria ini juga merupakan bagian dari sinyal Arteria mulai melawan pada Megawati dan beralih mendukung Prabowo Gibran? Inilah videonya. PDI Perjuangan itu akan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo. Dengan informasi itu, kita jadi berpikir bahwa wah nanti di DPR tidak ada lagi yang namanya partai oposisi, meskipun sebagian mengatakan memang tidak ada istilah oposisi dari dulu. Tapi intinya semuanya akan seragam warnanya. Apakah benar nanti DPR akan menjadi tukang stempel saja kalau misalnya tidak ada semua partai itu bergabung mendukung pemerintah? Ya, jadi pertama kita juga harus kembali lagi optimis. Saya melihat kejadian 2 hari ini, festivalisasi yang dihadirkan oleh Pak Prabowo ini begitu luar biasa. Pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri. Beliau itu menang, beliau itu merangkul. Yang dia rangkulnya itu semua yang seneng sama dia, yang setengah seneng, sama yang bekas musuhnya. Itu saya masih melihat apa ya, kita ini bisa jadi bangsa yang besar loh. Itu loh. Menteri, saya harap memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak pihak, dirangkulin semua, sehingga kementeriannya itu dipecah-pecah gitu kan. Ya itu juga diberikan kepada banyak pihak untuk ikut terlibat memikirkan. Mungkin itu baik saja menurut saya. Dan ini mudah-mudahan ya dengan yang model begini, saya yakin segala masalah ya akan mudah terselesaikan. Mengenai kekhawatiran kalau semuanya dirangkul, nah, jadi nanti nggak ada yang bersikap kritis dong. Siapa bilang di DPR itu nyatuin kepalanya susah banget? Walaupun udah janjian nih kita ngomong begini ya tetap aja belok-belok itu loh. Jadi jangan takut ya, kekritisan ya, akal sehat itu selalu hadir dalam rapat-rapat di DPR. Nggak ada itu yang bisa ini. Karena apa? Saya yakin betul ya, epicentrum semua gerakan itu adalah kepentingan rakyat. Siapapun partai politiknya nggak akan mau meninggalkan itu. Selain itu tidak populer, yang kedua, kepercayaan rakyat terhadap partainya akan hilang. Mudah-mudahan ya, Sylvia, saya yakin, saya bukannya orangnya pihak sana, tapi saya melihat yang dibangun oleh Pak Prabowo ini dalam menjelang tanggal 20 ini membuat kita semua kagum. Mudah-mudahan kebersamaan itu bisa dipertontonkan selama 5 tahun. Karena kalau saya lihat Pak Prabowo itu kan ingin mengatakan demikian loh. Yang saya bagi ini kerjaan, masalah. Ya kan? Bukan bagi kekuasaan saja. Bukan bagi kekuasaan saja. Nah ini yang nggak pernah kita pikirin. Selama ini mungkin kita berkuasa ngekep sendiri.
Tapi beliau mengajarkan kita, dia kasih tahu, ini ada, yuk kita kerjain bareng-bareng. Karena ini bukan kekuasaan semata loh, ini adalah kewajiban dan janjimu untuk mensejahterakan rakyat 5 tahun ke depan. Jadi pendapat pribadi Bang Arteria, PDI Perjuangan ya sebaiknya memang bergabung mendukung pemerintahan Prabowo. Saya tidak boleh berpendapat. Wong DPR saya sudah dicopot, itu loh. Jadi saya tidak bisa mundur maksudnya. Salah ngomong Mundur. sendiri nanti copot. Mundur saya ralat nih ya, mundur. Nah kemudian itu bukan kewenangan saya, karena kewenangannya ada pada DPP partai. Mana yang terbaik? Kita ini petugas partai, kita ini prajurit. Yang jelas kita siap melaksanakan penugasan. Jadi udah, kita harus bangun optimisme. Semua orang pengen berubah, Indonesia pengen lebih baik lagi, bukan bolanya aja lebih baik, ya hakimnya lebih baik, dan mereka sudah buktikan hari ini. Yakin Sylvia, ya ini kita bergerak maju. Kita kenapa begini? Kenapa kita pesimis? Karena televisi kita, media kita, ya beritanya yang serem-serem aja tentang Republik ini. Coba di TV-TV yang lain, nggak pernah tuh ada bicara pembangunan jembatan, pembangunan jalan, siswa berprestasi. Ini yang harus kita rubah. Kita rubah. Kita jangan lagi bicara mengenai gibah. Kita bicara kesalahan, tapi kita bicara membangun. Apa itu? Ada prestasi siswa kita. Oke. Ada macam-macam. Kalau teman-teman yang belum tahu nih ya, Bang Arteria itu mundur dari anggota DPR katanya demi Romy Soekarno. Romy Soekarno ini adalah cucu dari Presiden Soekarno ya, anak dari Ibu Rahmawati yang merupakan putri dari Presiden Soekarno. Karena ada kisah mundur demi Terah Soekarno, inilah yang menjadi menarik Bang Arteria. Sebenarnya ada asumsi di luar sana bahwa Bang Arteria bukan merelakan diri untuk mundur, tapi agak semi dipaksa. Nah itu yang perlu kita klarifikasi Iya, Bang. saya hanya kasih ini kepada Mas Romy. Kenapa? Karena dia bagian dari keluarga besar Bung Karno. Kalau nggak Mas Romy, saya nggak kasih, gitu loh, ya. Kemudian yang kedua, saya juga tidak ingin saya tekan duluan, takutnya saya menekan dalam tanda kutip Bu Sri Rahayu untuk tanda tangan, kan nggak bagus juga. Itu aja. Jadi saya udah nggak ada masalah, Sylvia. Oke. Nggak ada masalah. Jadi Bang Arteria yang minta langsung itu memang Mas Romy. Iya, beliau pada saat itu pengen ketemu. Ya, kemudian memang waktu itu saya nggak bisa temuin langsung karena saya lagi umroh ya. Ya udah, setelah itu kita ketemuan. Oke, tadi Bang Arteria menyebut nama Ibu Sri Rahayu ya. Jadi teman-teman pendengar podcast harus tahu dulu bahwa sebetulnya di Dapil Bang Arteria ini berasal dari Dapil Jawa Timur 6. Itu Tulung Agung, Kabupaten Kota Blitar, sama Kabupaten Kota Kediri. Dan di Dapil Jawa Timur 6 ini sebetulnya ada 2 kursi buat PDI Perjuangan. Betul ya Kita Bang Arteria ya? Hilang satu. Hilang 1. Jadi di urutan pertama itu ada Pulung Agustanto, adiknya Mas Pramono Anung ya, yang mendapatkan suara terbanyak, itu suaranya lebih dari 165.000. Kemudian di urutan kedua itu ada Sri Rahayu, tadi yang disebut oleh Bang Arteria, suaranya itu lebih dari 111.000. Kemudian yang ketiga baru Bang Arteria Dahlan, suaranya 62.242 suara. Baru yang keempat, di peringkat keempat peraih suara terbanyak itu adalah Romy Soekarno, 51.245. Jadi seharusnya kalau misalnya kenapa ini sampai 2 orang yang harus mundur untuk 1 masuk? Penjelasannya bagaimana itu, Bang Arteria? Saya nggak tahu, itu ditanyain sama Mas Romy, tapi kita nggak mikir sampai ke sana. Kenapa? Kalau di partai itu ya jalani apa yang sudah diputuskan dan percayalah. Percayalah itu loh. Pasti mereka tuh sudah ngatur kita semua. Itu loh. Dan itu yang saya yakini. Mereka udah ngatur. Iya. Maksudnya mereka ini siapa, ngatur ini bagaimana? Yang tahu itu mereka. Makanya saya kok tenang-tenang aja. Ya karena saya serahkan, ya kan? Saya serahkan diri saya itu kepada partai. Dan saya yakin betul, ya kan, partai tahu yang terbaik buat saya. Partai juga punya, ini kan di DPR ini bukan bicara kekuasaan, ini bicara ladang pengabdian, bicara pekerjaan. Wong Mas Romy itu cucunya proklamator, ya. Dia minta jadi anggota DPR, ya dalam tanda kutip nih, ya. Itu diminta pekerjaan loh. Bukan saya minta jadi orang kaya, saya minta jadi konglo, saya minta jadi apa, itu kita boleh bahas.
Dia minta boleh nggak dia berkontribut untuk bekerja di kedewanan yang menjalankan fungsi-fungsi ke-DPR-an. Saya pikir ya nggak masalah. Saya udah mulai kembali, ini adalah rencana Tuhan yang baru untuk diri saya. Dan mudah-mudahan saya akan yakini itu, ya. Dan mudah-mudahan juga nanti pintu Tuhan akan terbuka untuk ladang-ladang pengabdian yang baru. Itu. Ini saya karena diundang begini saya jadi keingetan lagi. Padahal sih saya udah lupa ini. Saya lagi menikmati hidup yang baru ini. Bang Arteria katanya sempat ingin bertemu dengan Bu Mega. Itu untuk apa, Bang? Ya waktu itu, karena kan Mas Romi juga sebut namanya Mumu atau Bu Mega. Dia bilang, Mas, boleh nggak saya ini mundur setelah ketemu sama Ibu? Nah, karena bagi saya, sekarang aja saya nggak keberatan. Gitu. Apalagi kalau itu keluarnya dari mulutnya Bu Mega, itu saya senang banget. Penugasan yang sangat mulia. Itu juga yang membuat saya nggak mau ribut. Saya diem. Ya ada kejadian ini saya nggak mau. Ini saya kan nggak tahu nih podcastnya tiba-tiba isinya begini, ya kan? Tapi jadi ketemu nggak tuh, Bang? Jadi ketemu nggak dengan Bu Mega? Ya alhamdulillah waktu itu Bu Mega kan lagi di Rusia, jadi memang momennya nggak ada waktu. Sedangkan Mas Romi harus dilantik kan tanggal 1, jadi memang bukannya Bu Mega yang nggak mau ketemu ya, memang waktunya nggak ada. Bu Mega waktu itu lagi di kunjungan ke luar negeri. Tapi nggak masalah lah itu. Ya, bagi Bang Arteria saya yakin sudah tidak masalah, Bang, karena Abang juga menegaskan itu berkali-kali ya. Tapi bagi sebagian masyarakat melihat itu seperti jadi pembenaran omongan-omongan negatif terkait dengan politik dinasti. Bahwa bagaimanapun yang lebih diutamakan adalah keturunan sendiri, keluarga sendiri dibandingkan petugas partai, anggota partai yang bukan berasal dari keluarga. Itu bagaimana membela partai dengan adanya kasus seperti ini, orang-orang di luar sana semakin yakin bahwa politik dinasti itu memang benar adanya dan itu yang diprioritaskan dalam partai. Ya, saya pikir politik dinasti dengan kasus ini dalam perspektif apa? Ya kan itu juga banyak tafsir dan juga kita juga punya banyak pembelaan untuk itu.